Selamat datang di channel Gen Husna. Sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di channel ini, kita selalu berusaha menghadirkan konten yang bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Gak usah berlama-lama, yuk mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mengkisahkan seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Kisah kali ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini menjelaskan tentang kisah yang sangat menakjubkan. Karena kisah ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan mau memikirkan ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Au kallazi maru ala qaryah," atau seperti orang yang lewat di sebuah kota. "Wahya khawiyatun ala urusya." Kota ini hancur lebur sehingga tidak berbekas lagi. Semuanya hancur sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menghancurkan kota ini? Dan kota ini adalah kota Palestina. Di sekitar Baitul Maqdis, dahulu ada kota yang sangat ramai. Kota yang sangat indah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan lewat seorang raja. Raja yang membantai seluruh Bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa raja itu? Dia adalah Mukhtun Nasar. Teman-teman, di zaman itu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, namanya adalah Uzair. Maka kita akan mengkisahkan tentang kisah Uzair, walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi kota yang ambruk ini adalah Nabi Khidir. Akan tetapi pendapatnya masyhur bahwa yang melintasi kota ini adalah Nabiullah Uzair alaihissalam. Teman-teman, Uzair ini dia keluar dari rumahnya. Dia pun menunggang keledainya. Kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini. Akhirnya kemudian karena panas yang sangat terik di waktu zuhur, dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari. Maka Uzair dia melihat sebuah pohon atau mungkin bebatuan yang bisa menaungi dia. Dan dia pun kemudian duduk di situ tafakur, merenung. Uzair ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau. Dahulunya kota ini ramai. Dahulunya penuh dengan bangunan. Tiba-tiba dihancurkan Baitul Nasar sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau kita melihat sekarang seperti Palestina, teman-teman bisa melihat kerusakan kota yang luar biasa. Dihancurkan dan dibom. Hancur lebur sehingga Uzair termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Sehingga kemudian Uzair mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengembalikan kota itu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengembalikan kota ini. Tentu teman-teman kalimat ini bukan karena keraguan Uzair. Mustahil dia seorang nabi. Tapi ini beliau ingin tafakur. Bagaimana mungkin kota ini yang hancur lebur ini bisa bangkit kembali. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Seperti kalian melihat hancurnya Palestina sekarang. Mungkin kalian berpikir, kapan kota ini kembali seperti semula? Nah, seperti itulah kalimat Uzair. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa Dia ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu. Allah Maha Mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qala ana yuhyi hazihillahu ba'da mautiha." Uzair mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membangkitkan dari kehancurannya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim malaikat maut, maka datang malaikat maut. Ketika itu Uzair, sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut ini, Uzair membawa bekal dari rumahnya. Dia bawa bekal tin. Tin itu buah yang ma'ruf di Arab. Kemudian bawa anggur yang biasa diperas untuk jus. Kemudian membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut rohnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras anggur tadi. Kemudian meminumnya, kemudian beristirahat dari teriknya matahari. Sambil Uzair termenung. Disitulah datang malaikat maut, kemudian mencabut nyawanya. Uzair ditidurkan oleh malaikat maut. Makanya Allah katakan, "Famatahullahu." Maka Allah wafatkan dia, Allah tidurkan dia. Berapa lama? 1 abad lamanya, tidur 100 tahun. Dan 100 tahun dia tidur. Tidak ada yang berubah jasadnya sedikit pun. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah 100 tahun, tiba-tiba ruhnya ditiupkan kembali. Kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam,
Jadi uzur dia seolah-olah tidur zuhur, bangunnya sore. Dia sangka cuma beberapa jam saja, padahal dia sudah tertidur selama 100 tahun. Maka malaikat yang menjelma jadi manusia mendatangi Uzair ini, kemudian bertanya kepada Uzair, "Sudah berapa lama kau tidur di sini?" Maka Uzair pun menjawab, "Mungkin aku tidur sehari, atau mungkin setengah hari, padahal sudah tidur 100 tahun. Keajaiban Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Tidak, kau sudah tertidur 100 tahun, wahai Uzair." Uzair bingung, mana mungkin, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan dia sebelum matahari terbenam. Uzair mikirnya, beberapa jam saja dia tertidur. Maka malaikat itu mengatakan, "Lihatlah makananmu dan minumanmu. Lihat buatin yang kau bawa. Lihat anggur yang kau bawa, dan minuman perasan anggur yang kau peras." Nyatanya sama, tidak berubah sedikit pun. Itulah yang membuat Uzair seolah-olah tidak tidur lama, kalau 100 tahun harusnya minimalnya sudah nggak ada makanan itu. Nah, Uzair baru paham bahwa dia tertidur 100 tahun. Kalimat setelahnya, malaikat ini mengatakan lagi, "Lihat di mana keledaimu sekarang. Keledaimu sudah tidak ada lagi." Uzair tidak melihat keledainya kemana, padahal keledai itu ditambat di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keledai yang sudah hancur lebur itu, kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Datang tulang kaki, tulang perut, tulang iga buntutnya. Kepalanya terbentuk tulang dulu, dan tulang itu berbentuk seekor keledai. Makanya Allah mengatakan, "Wanzur ilal izam." Lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami merangkainya? Teman-teman, di hadapan Uzair, keledai itu tulang-tulangnya berdatangan, terangkai sendiri. Tiba-tiba dagingnya bermunculan. Kemudian daging-daging itu melekat di tulang-tulang tadi. Kemudian jadilah seekor keledai Uzair. Dan ketika keledai itu ditiupkan ruh, maka keledai itu langsung menghadap langit. Kemudian keledai itu berteriak dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang. Maka dari sini Allah katakan, "Falamma tabayyana lahu." Ketika sudah jelas bagaimana kuasa Allah, Allah mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada Uzair, jangan lagi keledai yang sudah tidak ada tulang belulangnya. Kemudian Allah satukan kembali tulangnya, kemudian Allah bungkus dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Jangankan keledai, kota yang hancur sekalipun Allah sanggup untuk menghidupkan kembali. Qala a'lamu. Sekarang baru aku tahu, kata Uzair, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya teman-teman, Uzair pun dia pulang. Dia ingin melihat rumahnya, diambil keledainya, kemudian dia naik keledai. Dilihat orang-orangnya sudah berubah. Semuanya sudah ganti generasi. Kondisinya sudah berbeda. Kotanya sudah hidup kembali penuh dengan pepohonan rindang dan hijau. Tapi Uzair masih mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah Uzair, ia melihat ada nenek-nenek buta yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair bertanya kepada orang tua ini. Uzair mengatakan, "Aina Baitul Uzair?" Di mana rumahnya Uzair? Kemudian wanita tua ini mengatakan, "Kenapa kau bertanya tentang rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Dia sudah hilang 100 tahun. Entah kemana dia perginya." Jadi orang-orang menyangka Uzair dia sudah mati. "Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair?" "Inilah rumahnya Uzair." Maka Uzair mengatakan, "Sayalah Uzair." Maka nenek itu heran. "Enggak mungkin ini Uzair. Uzair udah enggak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun. Apa kamu mengaku-ngaku Uzair?" "Saya benar-benar Uzair." Maka wanita itu mengatakan, "Tidak. Uzair adalah rajulun, laki-laki yang sangat saleh, yang kami kenal kesolehannya. Rupanya nenek ini adalah pembantunya, budaknya Uzair." Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun. Sementara pembantunya itu 20 tahun. Sehingga ketika Uzair datang lagi, usianya sudah 120 tahun. Dan Uzair usianya sudah 140 tahun. Sudah tua. Allah berikan usia yang panjang kepada budaknya ini. Akhirnya nenek itu mengatakan, "Setahu saya, Uzair itu orang saleh.
dia adalah nabi. Dia sanggup menyembuhkan penyakit buta. Kalau engkau benar Uzair, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, sembuhkan kedua mataku. Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan izin Allah, Allah menyembuhkan kedua mata nenek itu. Ketika sembuh dan ia melihat Uzair, baru dia kaget. Kamu Uzair? Karena Uzair lebih muda daripada nenek tadi. Karena wajah Uzair belum berubah, tetap seperti waktu ia meninggalkan rumahnya, cuma usianya saja sudah bertambah 100 tahun. Akhirnya wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya dan mengatakan, Uzair telah datang. Uzair telah datang. Mendengar Uzair hidup lagi, maka orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka berdatangan kepada Uzair, karena ketika itu yang faham atau yang menyimpan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihissalam adalah Uzair. Jadi ketika itu hancur lebur kota itu, maka kitab Taurat itu hilang entah kemana. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Akhirnya Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya, tetapi Allah takdirkan hilang kitab itu. Ada yang mengatakan sudah rusak. Akhirnya mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat, padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa mereka menganggap Uzair itu anak Allah? Karena mereka menganggap bahwa Uzair itu berbeda dengan Musa. Nabi Musa sendiri yang Taurat turun kepadanya, beliau kalau menyampaikan Taurat, masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Betul-betul dia bacakan Taurat itu dari hafalannya, seolah-olah orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anak Allah. Karena apa? Karena mampu berbicara dengan kitab Taurat, tersesatlah orang-orang Yahudi di sini. Dan mereka mengatakan, Uzair anak Allah, na'udzubillah. Sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan, Isa ibnullah anak Allah. Akhirnya teman-teman, Uzair pun berdakwah kepada Bani Israel. Kemudian mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Musa alaihissalam. Inilah kisah tentang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Uzair Allah tidurkan selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Sungguh Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Semoga kisah ini memberi kita manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.